Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Warta Jemaat untuk Minggu 22 November 2020. Yang pertama adalah sakramen baptis dan sidi. Di dalam ibadah pada hari Minggu, tanggal 29 November tahun 2020, akan dilayankan sakramen baptis dan sidi atas yang pertama, Saudari Krishna Anggidita baptis dari Pemalang. Kemudian yang kedua, Ibu Surateh baptis dari Pepandan Comal, wilayah Comal. Yang ketiga, Bapak Sutejo baptis dari wilayah Comal. Kemudian yang keempat, Saudara Andi Nugroho Trisantoso sidi dari wilayah Warurejo atau Induk. Dan yang kelima, Saudara Yeremia Nathanael Ebenezer Sihombing sidi dari Induk Pemalang. Yang keenam, Saudara Dwimas Bagus Rianto sidi dari Induk Pemalang. Saudari Darmiah sidi dari Pepandan Sukowangi dan akan dilayani di gereja Sukowangi. Demikian untuk menjadikan periksa. Kemudian yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Di dalam ibadah Minggu tanggal 29 November juga akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan menguji diri dan menyaksikan kesanggupannya pada saat diundang dalam pendadaran bersama. Kemudian yang ketiga, pemilihan calon pendeta tahap kedua. Pada Minggu tanggal 29 November 2020, setelah ibadah dan perjamuan kudus, diadakan pemilihan calon pendeta tahap kedua, yaitu jemaat memilih setuju atau tidak setuju. Jadi setelah ibadah nanti, jemaat beri kesempatan untuk memberikan suaranya dalam pemilihan tahap kedua, yaitu setuju atau tidak setuju atas diri Saudara Yosep Kristanto sebagai calon pendeta. Karenanya mari bersama-sama kita sukseskan program tersebut dengan hadir dan memberikan hak suara kita. Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kita. Kemudian yang keempat, informasi terkait program pemanggilan pendeta. Masa orientasi Saudara Yosep Kristanto SAG tahap kedua selesai pada hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020. Apabila hasil pemilihan calon pendeta tahap kedua yang menyatakan setuju memenuhi syarat kelayakan untuk proses lanjutan, maka yang bersangkutan akan diundang kembali ke GKJ Pemalang. Demikian untuk menjadikan periksa. Jadi ini nanti kaitannya dengan pemilihan besok tanggal 29. Kemudian yang terakhir, persiapan perjamuan kudus. Sesuai dengan warta jemaat yang kedua tadi, yaitu pendadaran bersama. Setelah ibadah ini nanti akan dilayankan persiapan perjamuan kudus atau pendadaran. Untuk itu bagi seluruh warga yang sudah berhak untuk maju dalam meja perjamuan, kami mohon untuk tinggal sebentar dan bersama-sama melakukan pendadaran bersama. Demikian warta jemaat saat ini untuk Minggu 22 November tahun 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan pujikan Kidung Pujian 10, baitnya yang pertama dan yang kedua.
yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sudah menerima anugerah Tuhan yang sungguh berharga. Anugerah Tuhan itu berupa iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema dalam kebaktian pada minggu hari ini yaitu iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Tema saat ini mengingatkan kepada kita bagaimana iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik. Iman yang sejati adalah iman yang melahirkan belas kasih. Iman yang sejati melahirkan kepedulian kepada semua orang. Mari kita tanggapi dengan menaikkan dari Kidung Jemaat nomor 19 bait 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Dikasih Tuhan, pada saat ini bersama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menerima Injil Tuhan Yesus Kristus, diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyadari akan ketidaksempurnaan kita di dalam menjalankan hukum kasih. Terkadang kita masih sering menyakiti hati saudara kita. Terkadang kita masih sering menyakiti hati sesama kita.
Hukum Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita untuk terus berusaha, terus berupaya, bisa saling hidup mengasihi. Mengasihi Tuhan dan hidup mengasihi sesama kita. Bersama kita naikkan pujian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 27 bait 1 dan 5. Meski tak layak diriku. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan, diambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Bersama kita akan menanggapi dengan menyanyikan Kidung Kesanggupan dari Kidung Jemaat 381 bait 1, 11 dan 12. Yang Maha Kasih. Oleh kasihnya
Persilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami dapat memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami pun akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus pun memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun bacaan leksionari, bacaan pertama diambil dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 16, dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 24. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 100. Bacaan kedua dari Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23. Bersama kita akan membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus, diambil dari kesaksian Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 45. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 45. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, kabarnya sehat? Ya. Puji Tuhan, bersama kita bisa memuliakan Tuhan. Dan saat ini bersama kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini adalah penutupan tahun liturgi. Minggu besok bersama kita memasuki awal tahun liturgi, yaitu Advent yang pertama. Di dalam kehidupan kita diajak untuk selalu menghayati, untuk selalu memaknai liturgi kehidupan sebagai milik Kristus. Mulai dari Advent pertama sampai pada penutupan tahun liturgi, yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dengan tema iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Jemaat yang dikasih Tuhan, Kristus menjadi Raja Semesta Alam merupakan suatu gelar. Suatu gelar yang lahir dari iman, bukan dari suatu tindakan politik. Kerajaan Allah merupakan, atau kerajaan Allah dibangun atas dasar iman. Ketika Tuhan Yesus adalah Raja di dalam kehidupan kita, maka Ia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dalam huruf pertama dalam abjad Yunani, dan huruf yang terakhir adalah Omega.
Ketika Tuhan Yesus adalah Raja semesta alam, maka Ia adalah yang awal dan yang akhir. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia, Ia adalah dari A sampai Z-nya kehidupan. Dari Ho sampai Ngo. Itu di dalam bahasa Jawa. Artinya apa? Bahwa seluruh hidup kita dikuasai total oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus sebagai Raja itu memuat 3 pengertian. Yang pertama adalah namanya. Jadi dia adalah nama yang kita agungkan. Nama ini atau raja ini identik dengan suatu kerajaan. Maka raja itu identik dengan kerajaannya. Misalnya raja atau ratu Inggris, maka identik dengan kerajaan Inggris. Atau raja Ngayogyakarta, maka identik dengan seluruh wilayah kerajaan Yogyakarta. Kalau bisa kita gambarkan, misalnya presiden. Misalnya Presiden Joko Widodo. Identik dengan wilayah seluruh Indonesia. Jika ada seorang yang menghina Presiden Jokowi, maka ia dianggap menghina Indonesia. Jikalau seseorang itu menghormati, maka ia menghormati bangsa dan negara Indonesia. Jadi ada unsur identik. Raja bukan hanya sekedar nama, tetapi gelar yang identik dengan kerajaannya. Itulah yang pertama mengenai Tuhan Yesus yang adalah Raja. Lalu pengertian yang kedua adalah wilayah. Wilayah cakupannya. Jadi wilayah cakupannya adalah seluruh wilayah itu adalah kekuasaan raja. Lalu yang ketiga adalah daya kekuasaannya sebagai raja. Ketika Tuhan Yesus adalah sebagai raja, maka dia adalah nama yang kita agungkan, identik dengan seluruh alam semesta. Jadi dia adalah nama yang identik dengan keseluruhan alam semesta. Lalu yang kedua mengenai wilayah cakupannya. Jadi ketika Tuhan Yesus adalah Raja alam semesta, wilayah cakupannya bukan hanya di Timur Tengah. Wilayah cakupannya bukan hanya di Indonesia saja. Wilayah cakupannya bukan hanya di Pemalang. Jadi wilayah cakupannya, wilayah Tuhan Yesus sebagai Raja adalah seluas alam semesta ini. Lalu yang ketiga adalah daya kekuasaannya. Maka kita adalah rakyat yang takluk terhadap kekuasaan Tuhan Yesus. Itulah pengertian atau makna dari perayaan Tuhan Yesus sebagai Raja semesta alam yang kita peringati Bapak Ibu pada minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pewartaan Injil pada minggu hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
penghakiman terakhir. Tuhan Yesus kelak akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang sebagai raja untuk menghakimi atau untuk menjadi hakim yang adil untuk semua orang tanpa terkecuali. Lalu dalam kesaksian Injil Matius memberikan gambaran kepada kita bagaimana penghakiman Tuhan Yesus itu berlangsung. Orang seperti apakah yang dibenarkan di hadapan Tuhan Yesus ketika penghakiman itu berlangsung? Ternyata di dalam pewartaan Injil memisahkan atau membuat dua kelompok. Kelompok yang pertama digambarkan adalah domba. Jadi domba ini ditempatkan di sebelah kanan. Domba ini adalah yang diberkati. Domba ini yang sebelah kanan adalah yang dianugerahi oleh Tuhan. Apa yang membuat domba ini kok begitu diberkati, membuat domba ini begitu istimewa, dianugerahi kerajaan oleh Tuhan? Karena dikatakan dalam Injil, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah gambaran domba yang begitu berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Itu adalah kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua, yaitu kambing yang ditempatkan di sebelah kiri. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kambing ini adalah kehidupan orang-orang yang terkutuk dan seharusnya sudah dienyahkan di dalam api yang kekal. Inilah gambaran kambing yang ditempatkan di sebelah kiri. Lalu apa yang menjadi alasan kok kambing ini hidupnya atau menjadi seekor atau dalam gambaran seorang yang tidak berkenan di hadapan Allah? Kesaksian Injil Matius mengatakan, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Itulah gambaran domba dan kambing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata bila kita memahami di dalam pewartaan Injil saat ini, pemisahan ini berkaitan dengan perbuatan baik yang dilakukan selama hidup, yaitu kepedulian terhadap sesama.
domba berkenan di hadapan Allah karena dia semasa hidupnya peduli kepada sesama. Tetapi ketika kita menghayati lebih dalam, lalu apakah keselamatan ini bergantung pada perbuatan baik? Di dalam pewartaan Injil Matius, ternyata ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada gambaran domba ini, bahwa ketika ia lapar, domba ini memberikan makan, ketika haus memberikan minum, mereka tidak mengingatnya. Dengan mengatakan dalam ayat 37 sampai ayat 39, kapan kami melakukan semuanya itu? Kami tidak ingat kapan kami mengunjungi engkau di penjara. Kami pun juga tidak ingat kapan kami memberikan engkau pakaian. Mereka tidak pernah mengingat akan perbuatan baik mereka. Artinya bahwa perbuatan baik itu mengalir secara alami. Perbuatan baik itu menjadi suatu bagian hidup di dalam kehidupan mereka. Mengalir secara alamiah. Ketika mereka menjumpai seorang yang membutuhkan pertolongan, maka ia dengan segera memberikan atau mengulurkan bantuan kepada orang tersebut. Hati mereka tergerak untuk menolong orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari gambaran domba ini kita dapat melihat bahwa poin utamanya ternyata bukan tentang perbuatan baik yang menentukan keselamatan. Poin utamanya adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus inilah yang menghasilkan kepedulian kepada sesama. Seseorang yang beriman, maka ia secara alami akan menolong orang lain. Secara alami akan berbuat baik kepada orang lain. Secara alami akan peduli terhadap orang lain. Imanlah yang menuntun tiap orang yang percaya untuk berbuat baik. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati di dalam perjalanan kehidupan kita, sebenarnya kehidupan kita ada 3 dimensi. Adapun gambarannya Bapak Ibu, ketika kita memasuki sekolah SD, kita diperkenalkan dengan mata pelajaran matematika. Lalu Bapak Ibu, kita mengenal rumus volume balok. Rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ada 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Misalnya dapat kita bayangkan gedung gereja ini Bapak Ibu. Ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Atau bisa kita gambarkan rumah kita masing-masing. Itu juga ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sehingga tempat ibadah ini dapat
kita gunakan untuk bersekutu, untuk memuji Tuhan dengan sukacita, dengan nyaman. Begitupun rumah kita, ada 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, sehingga kita bisa tinggal dengan nyaman. Begitupun di dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu pun berdimensi. Ada panjang. Panjang itu berarti garis ke depan, yaitu harapan. Garis ke depan panjang adalah harapan. Lalu yang kedua adalah garis ke samping atau lebar. Itu adalah gambaran dari cinta kasih. Lalu gambaran yang ketiga adalah ada tinggi, garis ke atas, ialah relasi kita dengan Tuhan, atau garis ke atas inilah yang disebut dengan iman. Maka Bapak Ibu, ketika gambaran tadi rumah, ketika panjangnya sedikit, terus lebarnya sedikit, tingginya sedikit, maka rumah itu sempit. Begitupun di dalam kehidupan kita. Bila panjangnya atau harapannya itu sedikit, maka kita menjadi seorang yang mudah putus asa. Lalu kalau lebarnya garis ke samping itu sedikit, maka kesadaran kita untuk bisa mengasihi sesama, untuk mewujudkan cinta kasih pun sedikit. Lalu tadi gambaran tinggi, kalau tingginya sedikit, maka kita akan sulit untuk bisa mengerti, akan sulit untuk bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Akan sulit untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, milikilah harapan yang panjang. Harapan yang panjang akan menguatkan kita untuk menghadapi segala macam kesulitan dan persoalan hidup. Dengan mempunyai harapan yang panjang kepada Tuhan, kita akan setia untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan melihat iman kita masih tetap percaya teguh kepada Tuhan Yesus. Dengan memiliki harapan, maka orang itu tidak sering merasakan gelisah, tidak sering merasakan cemas, tidak sering merasakan khawatir, tidak sering merasakan depresi. Karena pengharapan di dalam Kristus tidak sia-sia. Kristus mampu mengubah rasa khawatir menjadi percaya atau berserah penuh. Kristus sanggup mengubah segala keluh kesah menjadi ucapan syukur. Kristus berkuasa mengubah rasa pesimis atau putus asa menjadi berpengharapan. Maka sebagai pengikut Kristus, milikilah harapan yang panjang. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus juga milikilah cinta kasih yang lebar.
Cinta kasih yang lebar ini artinya bisa menerima semua orang tanpa membedakan, baik itu agama, suku, latar belakang seseorang. Cinta kasih yang lebar ini membuat kita bisa berlaku adil dan peduli terhadap sesama, membuat kita lebih peka terhadap setiap kesulitan dan persoalan hidup sesama kita. Cinta kasih yang lebar ini membuat hati kita tergerak untuk segera menolong orang lain. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, pastilah setiap keluarga mengalami krisis yang sama. Untuk itulah kita dipanggil untuk bisa saling peduli, untuk bisa saling tolong menolong. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, adalah sebagai pengikut Kristus, milikilah iman yang tinggi. Jadi bila kita gambarkan, ketika antena iman kita itu tinggi, maka kita bisa menjangkau Tuhan yang maha tinggi. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita bisa mengerti, kita bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Juga kita bisa mengerti apa yang menurut dunia itu jauh atau sulit dipahami, menurut kita orang percaya mudah untuk memahami firman Tuhan. Tentunya dengan kedekatan kita kepada Tuhan, relasi yang mesra dengan Tuhan akan membuat kita atau akan menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama, mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus mewujud nyatakan iman untuk orang-orang di sekitar kita dengan perbuatan baik, saling menolong. Itulah wujud dari iman, bisa mengubah, memulihkan kondisi orang lain. Maka ketika Tuhan Yesus itu datang untuk kedua kalinya, ketika Tuhan Yesus itu menjadi hakim yang adil, maka kita pun menjadi sekumpulan domba pilihan Allah, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang menerima kerajaan Allah. Itu semua karena iman kepada Tuhan Yesus. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus untuk membangun kepedulian kepada sesama. Itu adalah wujud iman kepada Tuhan Yesus, Raja yang adil dan peduli. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Bersama kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang kedua bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus mewujud nyatakan iman kami dengan peduli kepada sesama kami. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan, supaya kami bisa peka dengan kondisi yang dialami oleh sesama kami. Engkau mampukan kami untuk bisa hidup saling tolong menolong, sehingga ya Tuhan, ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, Engkau mendapati iman kami kuat, iman kami teguh, iman kami telah berbuah kebaikan. Kami mengetahui bahwa kehidupan seperti itulah yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu memampukan kami untuk mewujud nyatakan iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat di GKJ Pemalang ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah persaudaraan kami ya Tuhan, sehingga ketika kami dalam menjalin relasi, ketika kami bersekutu, ada wujud sukacita, ada damai sejahtera, ada kerukunan. Itulah yang menjadi harapan kami ya Tuhan. Engkau selalu hadir di dalam persekutuan di GKJ Pemalang. Ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang saat ini belum bisa hadir mengikuti kebaktian di gereja, apabila ada saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan, seperti Ibu Hartati Semangun, Bapak Barapontu Bamonturu, Bapak Handoyo Disaksono ya Tuhan, dan saudara-saudari kami yang lain yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau hadir, Engkau menemani, kiranya Engkau pakai obat, para medis, Engkau pakai sehingga saudara kami mendapat kesembuhan yang sempurna hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kami pun mengingat jemaat kami yang sudah adiuswo ya Tuhan, kiranya Engkau pun memberkati di dalam kehidupan mereka.
Engkau menemani, Engkau selalu menghadirkan sukacita di dalam warga Adiuso ini menjalani kehidupan hari lepas hari, sehingga di dalam menjalani masa tuanya, walaupun fisik sudah menurun, tetapi tidak kehilangan sukacita, karena Engkau yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami pun teringat, kami pun berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang bekerja atau yang bekerja ya Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam pekerjaannya, Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan. Kami yakin ya Tuhan, ketika berharap akan Engkau, pekerjaan anak-anak kami, pekerjaan kami tidak sia-sia. Kami pun berdoa untuk anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, kiranya Kau hadir memberikan semangat di dalam menjalani proses belajarnya, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik di dalam belajarnya, mempunyai masa depan yang cerah di dalam kehidupannya. Untuk anak-anak kami yang sedang cari pekerjaan, kiranya Engkau pun hadir menuntun anak-anak kami sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau pun tuntun, Engkau pun tunjukkan, sehingga mendapat pasangan yang seiman, kelak membangun rumah tangga yang takut akan Engkau. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Pemalang ini ya Tuhan. Engkau berkati majelis dari penatua, pendeta, diaken. Kiranya Engkau berkati para pelayan-Mu ini ya Tuhan, sehingga bisa melayani dengan sepenuh hati. Semua yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pula setiap program yang direncanakan. Kiranya Engkau hadir, Engkau berkati, Engkau menuntun, sehingga setiap program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Kami pun berdoa untuk segenap atau untuk komisi atau panitiaan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pun berkati sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik. Saat ini yang sedang berjalan ya Tuhan, panitia pemanggilan pendeta, kiranya Engkau berkati, Engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga dapat menjalankan setiap proses atau tahapan yang harus dilalui dalam proses pemanggilan pendeta ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, sehingga kelak mendapatkan calon yang taat pada firman-Mu dan dengan tulus melayani di GKJ Pemalang. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau sampai saat ini memimpin, hadir, menemani pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kiranya Engkau selalu memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan semuanya untuk memajukan, untuk kemakmuran bangsa kami. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, ketika para pemimpin jatuh di dalam dosa. Kami yakin Engkau yang akan memanggilnya kembali sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang semestinya.
Untuk saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan pemerintahan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga pemerintahan Engkau mampukan untuk bisa memutus rantai penularan COVID-19, sehingga pandemi ini dapat segera berlalu dalam kehidupan kami, segera hilang dari kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau pun lindungi segenap masyarakat, Engkau lindungi jemaat gereja, khususnya jemaat di GKJ Pemalang. Kiranya Engkau jauhkan dari penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, demikian apa yang menjadi syafaat kami. Jauh dari sempurna, tetapi kami yakin ya Tuhan, Engkau sendiri yang menyempurnakan, Engkau sendiri yang mempunyai kuasa, Engkau sendiri yang berkehendak untuk mewujud nyatakan, untuk mengabulkan setiap permohonan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan menaikkan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 276 bait 1 dan 3, Bila Sangkakala Menggegap. Bacakan nama orang yang terus, pada saat itu aku pun sedang. Bila mari bacakan, bila mari bacakan, bila mari bacakan, pada saat itu aku pun sedang. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugas selesai, di rumah Tuhan aku pun sedang. Bila mari bacakan, bila mari bacakan, bila mari bacakan, pada saat itu aku pun sedang. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.